Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Thank you banget yang sudah ngeklik video ini. Pastinya untuk belajar matematika secara cepat, tepat, dan mudah dipahami. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sudut berelasi pada trigonometri. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe, like video ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, serta tinggalkan komen jika kalian belum paham ataupun ada pertanyaan soal. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian ya. Yuk langsung aja simak penjelasan video berikut ini. Belajar matematika, siapa takut? Sudut berelasi. Berelasi itu artinya hubungan ya teman-teman. Jadi sudut berelasi itu maksudnya hubungan antar sudut. Nah di sini sudut berelasi itu nggak terlepas dari kuadran. Ini kuadran 1 yaitu 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 99 180. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kalau biasanya di sudut istimewa itu cara mengerjakannya itu menggunakan nih ya, pasti 180 rumusnya ya dengan 360 gitu kan. Itu yang nggak berelasi, itu yang di sudut istimewa seperti biasanya. Nah kemudian kalau di kuadran 1 kan biasanya nggak pakai rumus ya, kalian harus menghafal gitu kan. Kalau di kuadran 2 rumus yang digunakan yang ini yang 180. Kalau kuadran 3 yang digunakan yang 180. Kuadran 4 digunakan yang 360. Itu kalau biasanya di yang bukan berelasi. Nah, jadi intinya kalau yang bukan berelasi itu menggunakan sudutnya yaitu nih 180 dan 360. Jadi di garis yang ini teman-teman. Oke, sedangkan kalau sudut berelasi itu menggunakan ini. Berapa nih? Biar lebih gampang. Ya, menggunakan ini nih. 90 sama 270. Jadi kalau ada soal menggunakan rumusnya yaitu 90 dan 270 itu pasti sudut berelasi. Oke. Nah, ini sudut berelasi di kuadran 1 ya teman-teman. Di sini semuanya positif, baik sin, cos, tan, kemudian ada kosekan, sekan dan kotangan itu semuanya positif gitu ya. Nah, di sini sin itu kebalikannya atau relasinya itu cos. Kalau cos itu sin, kalau tan itu kotangan. Satu lagi yang belum ya. Satu lagi yaitu kalau sekan 90 min alfa itu sama dengan kosekan alfa. Paham ya? Ini pasangannya. Jadi kalau sin itu lawannya cos, cos lawannya sin, tan lawannya kotangan ataupun dibalik kotangan lawannya tan, sekan lawannya kosekan. Jadi kalian harus menghafalkan pasangan sudut berelasi ini. Sin cos, cos tan, sin cos, sin, tan kotangan, kotangan tan, sekan, kosekan ataupun kosekan menjadi sekan. Intinya ini harus dihafal. Nah, kemudian kalau di sudut berelasi di kuadran 2, kalau rumus biasanya kan ini ya. Kalau yang nggak berelasi kan, kalau berelasi kita menggunakan yang 90 plus alfa gitu kan. Nah, oke, yang pertama di sini sin 90 plus alfa sama dengan cos alfa. Nah ini kan di kuadran 2 teman-teman. Kuadran 2 itu yang positif apa coba? Sin dengan dan CSC itu yang positif ya. Berarti karena sinnya ini positif maka di sini hasilnya positif. Ini kan di kuadran 2. Kemudian ini cos 90 plus alfa. Ini kan di kuadran 2. Nah, cos itu nilainya negatif, teman-teman. Jadi di sini hasilnya min sin alfa. Karena cos lawannya sin, negatifnya karena cos itu di kuadran 2 negatif. Paham ya? Kemudian tan. Tan itu sama dengan 90 plus alfa, yaitu min kotangan alfa. Karena tan itu kan kebalikannya dari karena tan itu kan lawannya kotangan, kemudian di kuadran 2 yaitu tan itu kan negatif. Oke, sebagai contohnya misalkan saya punya soal di sini sin 90 min
45. Misalkan ya, sama dengan ini kan rumusnya ini ya udahan ya. Sin 90 min 45. Plus 45. Karena ini plus karena di kuadran 2 ya, plus. Oke, sama dengan apa hasilnya? Cos A. Berarti di sini sama dengan cos 45. Paham ya? Oke, berapa cos 45? Yaitu setengah akar 2. Ngerti ya? Oke deh, coba lain. Misalkan lagi di sini ada pakai cos kita. Cos 90 plus 60. Itu sama dengan apa tuh teman-teman? Min sin A. Min sin A-nya 60. Jadi sama dengan min sin 60 itu setengah akar 3. Nah, coba kita terapkan di sini teman-teman. Ini kan sama-sama di kuadran 2. Ini kita pakai yang cos, kita pakai yang cos. Oke, misal kita pakai cos yang ini, berarti di sini ini kan dijumlahkan sama dengan 150 ya. Berarti di sini soalnya cos 180 min 30. Gini kan? Karena cos di kuadran 2 negatif, jadi min nih ya, min cos A-nya itu 30 sama dengan min cos 30 itu setengah akar 3. Nah, ini hasilnya sama teman-teman. Sama ya, berelasi dengan yang biasa. Ngerti ya? Jadi kalau berelasi itu pakai perlawanannya, atau kalau sin itu cos, kalau cos itu sin dan selanjutnya. Ngerti ya teman-teman? Oke, next kalau di kuadran 3 itu juga sama teman-teman. Di sini kan yang 180 plus ini rumus asli yang biasanya kita gunakan kalau mencari sudut istimewa ya. Kemudian kalau yang ini berelasinya. Ini pun sama kayak yang di sudut kuadran 2. Oke, kalau misalkan kita mau buat contoh yang ini dulu. Misalkan sin 180 plus 30. Misalkan nih ya, menjadi apa ini? Min sin A. Min sin 30. Kenapa min? Karena ini di kuadran 3. Sin itu kan negatif. Iya, berarti min sin 30 berapa sih? Setengah. Coba ini kita jumlahkan berapa ini? 210. Berarti kalau mau pakai ini, berarti berelasinya sin 270 dikurang berapa biar 210? Iya, dikurang 60. Maka sama dengan rumusnya menjadi apa nih? Kita cek di sini ini. Rumusnya menjadi min cos A. Karena amat terus ini ya min cos alfanya 60. Berarti cos 60 itu berapa? Setengah. Paham ya? Jadi hasilnya sama ya. Berelasi sama yang bukan berelasi, asalkan ininya paham ya. Oke. Kuadran 4 pun sama ya. Yang perlu kalian ingat itu kalau kuadran 1 kan semua positif. Kalau kuadran 2 ini kan semua positif ya. Semua positif. Kalau kuadran 2 itu ini 1, 2, 3, 4. Kalau kuadran 2 itu sin dengan CSC yang positif. Kuadran 3 itu tan dengan kotangen. Kuadran 4 itu cos dengan sekan. Ini yang perlu kalian pahami ya. Kemudian ini kan sini 0, sini 90, 180, 270, 360. Yang diingat lagi tadi kalau 360 nolnya susah. 360. Oke. Yang perlu diingat lagi, kalau berelasi pasti menggunakan 90 dan 270. Kalau menggunakan 180 dan 360 itu artinya enggak berelasi ya, teman-teman. Oke, jadi tips cepatnya gini, teman-teman. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut berelasi yang dipakai dan tanda tiap kuadrannya. Ini yang baru saja saya sampaikan ya, teman-teman. Nah, di sini kalau sin itu lawannya cos. Nih, makanya nih, berelasi itu untuk 90 derajat. Ini plus minus ya, pokoknya sama 270 derajat. Nah, ini lawannya teman-teman. Sin lawannya cos, kalau cos ya lawannya sin, tan lawannya kotangen, kotangen lawannya tan, sekan lawannya kosekan, kosekan lawannya sekan. Intinya hanya dibolak-balik aja teman-teman. Ngerti ya? Yang perlu dihafalkan nih biar lebih enak. Nih, ini sama ini. Dah.
Selain itu kan cuma dibalik doang, itu kan ya, paham ya? Sedangkan untuk berelasi sudut yang ini 180 sama 360 itu nggak berubah. Sin ya sin, cos ya cos, tan ya tan, kemudian kosekan ya kosekan, dan seterusnya. Paham ya? Jadi keywordnya adalah di sudutnya, yaitu 90 dan 270, dan ininya dihafalin. Oke, sampai sini ngerti ya? Yuk kita next ke contoh soalnya biar mudah dipahami. Jika alfa adalah sudut lancip artinya di kuadran 1 ya teman-teman. Kemudian sin alfa itu sama dengan 1/3, maka tentukan nilai dari ini. Nah, coba ini kita rubah terlebih dahulu. Kalau Pi itu sama dengan 180 derajat ya teman-teman. Berarti di sini sin 180 derajat ya kan, tambah alfa, kemudian dikurang cos. Nah, ini kan dibagi 2 berarti 90 derajat ya. 90 derajat dikurang alfa. Ini alfanya jelek banget. Oke. Kemudian ditambah tan berapa nih? Tan berarti ini tetap Pi 180 derajat dikurang alfa. Nah, dari sini jelas banget nih. Kalau ini kan 180 berarti dia nggak berelasi, tetap aja. Ini di kuadran berapa berarti teman-teman? Ini di kuadran 3. Ya, ini kuadran 3 kan 180 plus alfa. Ini di kuadran 1. Ini di kuadran 2. Sampai sini paham ya? Oke, berarti kita lanjutkan. Nah, karena ini nggak berelasi, tetap aja. Berarti hasilnya di sini min sin alfa. Kenapa min? Karena di kuadran 3 sin itu negatif. Kemudian min. Nah, ini kan berelasi nih 90. Cos itu lawannya sin, ya kan? Lawannya sin. Karena di kuadran 1, jadi tetap di sini tulis aja menjadi sin alfa. Paham ya sampai sini? Kemudian plus. Nah, ini nih. Ini plus apa min ya? Ini di kuadran 2. Oh, sorry. Berarti di kuadran 2 tan itu negatif. Ini kan nggak berelasi. Jadi tetap ya. Tetap tan alfa. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini min sin A. Habis nggak? Enggak dong. Berarti hasilnya sini min 2 sin A min tan A. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita cari si ini. Ini kan sudut lancip ya. Oke, kita buat dulu segitiganya. Kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Nah, sudut alfanya di sini alfa. Ingat-ingat teman-teman, sin itu demi. Artinya depan per miring. Depannya 1, miringnya akar 3. Nah, kemudian kita cari sisi sampingnya. Berarti kan samping kan miring kurangi depan ya. Berarti akar di sini akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berapa teman-teman? Akar 3 kuadrat berarti berapa? Iya, 3 ya. 3 dikurang 1 sama dengan akar 2. Berarti di sini sampingnya akar 2 ya. Oke, lanjut kita mau nyari sin A. Ini min 2 kita tulis dulu. Sin A. Sin A-nya kan sudah ada ya, sin alfanya ya. 1/3 ya. 1/akar 3. Gini kan? Dikurangin tan A. Tan A-nya itu tan desa, depan per samping. Berarti 1/akar 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Dikalikan aja. Min 2 kali 1. Min 2 akar 3. Kemudian dikurang 1 akar 2. Ini kalau mau disamakan penyebut bisa ya. Kali silang aja. Ini kali sama dengan min 2 akar 2 min akar 3 per
akar 6. Nah, ini jawabannya. Paham ya? Agak panjang sih, cuman mudah kok. Oke, kita lanjut yang contoh yang kedua. Ini masih mirip ya. Tentukan bentuk sederhana dari ini. Oh, ini nggak ngitung. Ini cuma menyederhanakan aja. Ini di kuadran berapa, teman-teman? Yes, ini di kuadran 2. Kalau ini, iya, ini di kuadran 1 ya. Ini di kuadran 3. Kalian harus hafal ya. Ini di kuadran 2. Oke, sampai sini ngerti ya? Langsung kita eksekusi. Ingat kalau 180 artinya nggak berelasi. Karena di kuadran 2 sin itu positif. Jadinya tetap sin alfa. Di kuadran 1 cos itu positif. Tapi ini minnya bawaan soal ya. Min. Cos itu lawannya sin. Sin alfa. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Ini di kuadran 3. Di kuadran 3 itu sin nilainya negatif, teman-teman. Negatif. Ini enggak berelasi, artinya tetap sin alfa. Paham ya? Kemudian ini di kuadran 2. Di kuadran 2 itu cosnya negatif ya. Berarti di sini cosnya negatif. Ini kan berelasi karena 90 derajat. Kalau sudut berelasi dari cos itu sin A. Nah, udah sampai sini gampang banget teman-teman. Ternyata jawabannya adalah berapa ya? Ini kan sinnya ini habis, ya kan? Sin kurang sin habis. Tinggal min sin A, min sin A. Ayo berapa jawabannya? 0 atau min 2 sin A? Iya, jawabannya adalah min 2 sin A, karena min sin A gitu kan ya. Artinya atau utang 1 lagi. Jadi utangnya 2. So jawabannya adalah min 2 sin A. Sampai sini paham belum teman-teman? Kalau belum paham, boleh tanyakan aja, tulis di kolom komentar atau DM via Instagram juga boleh. Atau mungkin teman-teman mau request soal atau mau nanya soal juga boleh, bisa DM via Instagram ya teman-teman. Linknya aku tulis di box description-nya. Oke, thank you banget yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.